Saya atas nama Pengprov Percasi Gorontalo ingin mengajak pada seluruh masyarakat, seluruh elemen, mari kita dukung dan sukseskan kejuaraan catur Gubernur Cup yang ke-8 yang sudah ke-8 kali kita laksanakan, yang insya Allah akan dibuka oleh Pak Menpora pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, tak kurang satu apapun. Dan yang lebih penting adalah semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya menghadirkan Ketua Percasi Pengprov Percasi Provinsi Gorontalo, ya, Pak Saprin Saibi, didampingi juga Sekretaris Wakil Ketua, ya, Wakil Ketua 1 Pemprov Percasi, Pengurus Provinsi Percasi Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Provinsi Gorontalo. Saya mengundang kedua saudara ini, teman ini, dalam rangka persiapan kita menuju Tuan Rumah Kejurnas Catur. Tuan Rumah Kejurnas Catur. Jadi kejuaraan nasional catur yang akan diselenggarakan di Gorontalo. Sementara kita menuju ke persiapan untuk Kejurnas, maka di Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan kejuaraan Open Turnamen Gubernur Cup, kejuaraan bergu Gubernur Cup tahun 2022 yang ke-8 ya. Gubernur Cup. Iya, kejuaraan bergu di Gorontalo. Ya, jadi saya sengaja mengundang beliau berdua agar kita mendapatkan informasi untuk dalam jangka waktu dekat ini akan dilaksanakan kejuaraan Open Turnamen Gubernur Cup. Iya. Oke penonton, lebih jelasnya seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, dan juga nantinya untuk Kejurnas, persiapan-persiapan seperti apa, nanti kita coba tanyakan langsung kepada sang ketua Pengprov Percasi Gorontalo. Oke Pak Saprin, kira-kira seperti apa nanti catur yang ada di Gorontalo ini dalam rangka Kejurnas nanti? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak Iwan. Pak Dokter. Semua untuk penonton juga. Iya, salam olahraga semuanya teman-teman sekalian. Pak Weli yang kami hormati, kemudian Pak Dokter. Alhamdulillah hari ini kembali kita ada di ruangan ini dalam rangka untuk mendiskusikan tentang bagaimana kemajuan olahraga di Provinsi Gorontalo, khususnya catur. Jadi kami Pengprov, pengurus Provinsi Percasi Provinsi Gorontalo itu sedang melakukan persiapan agenda-agenda penting dalam rangka untuk peningkatan kualitas atlet maupun peningkatan prestasi atlet sendiri. Nah, salah satu momentum yang paling penting setelah kita dipilih dalam musyawarah Percasi Provinsi Gorontalo adalah bagaimana membuat agenda-agenda itu semakin intens. Agenda baik itu peningkatan prestasi atlet di tingkat lokal, regional sampai di tingkat nasional. Nah, tentu kalau kita menuju sebuah desain prestasi itu tentu harus menuju kepada sebuah desain, kalau di tingkat pusat itu namanya desain besar olahraga nasional DBON yang sedang diusung oleh Pak Menpora, Pak Haji Zainuddin Amali, yang luar biasa itu. Jadi bagaimana fokus pembinaan untuk peningkatan prestasi atlet itu diarahkan pada satu konsep yang betul-betul terstruktur, terukur, dan betul-betul menuju ke sebuah prestasi yang ingin dicapai. Nah, tentu kalau kita mau berpikir sistematis juga Pak Dokter, kita juga harus melakukan itu, karena merancang sebuah prestasi tidak boleh seperti tiba-tiba kita turun gunung kemudian langsung ada yang juara. Harus itu sifatnya jangka panjang. Nah, di Pengprov Gorontalo juga kita juga menyusun seperti itu.
Nah, muara daripada sebuah prestasi itu yakni prapon. Iya. Ya, muara dari prapon, kemudian PON, kemudian SEA Games, kemudian Asian Games, dan terakhir di Olimpiade. Itu harus dirancang ke arah sana. Seluruh pembinaan itu muaranya ke sana. Ujung prestasi dari setiap atlet. Iya. Arahnya atau ujungnya adalah sebuah Olimpiade. Olimpiade di sebuah setiap cabur, dimanapun cabur itu, cabur apapun dia. Nah, tentu kita harus merancang itu seluruh turnamen-turnamen itu ke arah sana. Iya. Ke arah sana. Nah, di sisi lain kita Gorontalo juga sedang menargetkan yang namanya Kejurnas 2023. Iya. Kejurnas 2003 yang tuan rumahnya sedang diseleksikan atau akan dipilih oleh seluruh peserta Rakernas. Iya. Tahun 2022. Jadi kalau Kejurnas Catur itu adalah sebuah ajang turnamen yang dihadiri oleh seluruh atlet berprestasi di seluruh Indonesia. Yang jadi ini adalah ajang pestanya atlet catur di seluruh Indonesia. Ini Kejurnas gitu ya. Nantinya akan dilaksanakan di Gorontalo. Insya Allah tahun 2022 ini sudah ada tuan rumahnya, yakni Jakarta. Oh iya, iya. Tahun 2022 insya Allah akan dilaksanakan oleh PB Percasi itu di Jakarta pada bulan Desember. Nah, di momen itu ada yang namanya Rakernas, Rapat Kerja Nasional, di mana seluruh Pengprov itu berkumpul. Iya. Mengagendakan apa? Mengagendakan tentang evaluasi kinerja terhadap prestasi yang 1 tahun ke depan, 1 tahun kemarin, kemudian merancang perencanaan kerja tahun depan. Kemudian ada satu agenda yakni memilih tuan rumah Kejurnas tahun berikutnya. Iya, iya. Memilih ya. Nah, jadi kegiatan yang dalam waktu dekat ini adalah step kita untuk mematangkan. Iya, untuk mematangkan perencanaan dan sebagainya. Iya. Bahwa, nah kemudian, jadi ketika kebetulan kemarin pada saat musyawarah nasional yang dilaksanakan kemarin di Jakarta dan terpilih Pak Grandmaster Utut Adianto untuk memimpin kembali PB Percasi pada periode kedua. Nah, pada saat Munas itu menghasilkan ada salah satu rapat pleno atau yang telah diparipurnakan menghasilkan bahwa untuk tuan rumah Kejurnas itu ada tinggal 2 provinsi yang akan ikut bidding atau ikut pemilihan. Iya, iya, iya. Yakni Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Nah, Pak Iwan, bahwa pada saat proses Munas kemarin itu kita mempresentasikan kesiapan provinsi kita, kesiapan dari seluruh infrastruktur, kesiapan, kemudian konsepnya, administrasinya. Yang syarat yang paling penting adalah pertama didukung oleh KONI provinsi dan didukung oleh Pak Gubernur yang merepresentasikan. Itu yang paling penting, syarat administrasi dan memiliki dokumen kesiapan. Iya, nah, betul. Nah, dukungan Gubernur ini sebagai representasi dukungan rakyat. Kemudian kemudian dukungan KONI adalah sebagai representasi dari dukungan seluruh insan olahraga yang ada di Gorontalo. Nah, kebetulan pada saat itu kita udah siap. Iya. Bahkan kita meyakini kalau andaikan proses pemilihan itu terjadi pada saat Munas itu, Gorontalo yang terpilih. Kenapa? Karena kemarin itu kita dipilih, didukung oleh hampir 70%. Iya, iya. Seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Tapi bisa saja tuan rumah bersama, bisa saja. Tidak ya? Kalau tuan rumah bersama belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi karena apalagi dengan dibatasi jarak. Iya, iya, iya. Nah, kita masing-masing mempresentasikan kesiapan dan saya lihat bahwa kita yakin sekali Gorontalo akan dipilih dan secara infrastruktur kita sudah siap, baik sumber daya manusia, infrastruktur, kemudian tinggal satu kemarin kita belum memiliki yang namanya surat dukungan dari Pak Gubernur saat itu, tapi kita sudah membahas surat dukungan KONI. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dukungan dari Pak Gubernur Gorontalo yang alhamdulillah hari ini Pak Gubernur Gorontalo yang dipimpin atau dijabat oleh beliau penjabat ya? Iya. Tapi betul-betul beliau mendukung kegiatan ini karena beliau ini adalah tokoh olahraga yang kebetulan ditugaskan oleh Kemendagri dari Kemenpora, dari Menpora, dari Kemenpora yang betul-betul beliau berkomitmen tentang pengembangan olahraga di Gorontalo. Pak Bapak Insinyur Hamka Hendranul dan kami sudah ketemu, kita audiens, kita sudah menjelaskan dan beliau siap. Dia bahkan menyatakan bahwa Gorontalo akan maju dan beliau akan backup langsung untuk proses menuju pada bidding. Nah,
Proses pemilihan itu akan dilakukan di Rakernas Catur 2022 di Jakarta bersama dengan Kejurnas, dan Gorontalo akan bersanding dengan Sulawesi Tenggara untuk memperebutkan dukungan daripada Pemprov. Nah, apa yang kita ingin capai ini Pak Iwan? Kita ingin capai adalah pertama, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa Gorontalo siap dari sisi pelaksanaan kegiatan turnamen. Yang kedua, hari ini juga kita sedang mempersiapkan turnamen cukup besar. Betul. Yang sifatnya se-Indonesia Timur. Dan itu alhamdulillah telah didukung sepenuhnya oleh Pak Gubernur Gorontalo, yakni kejuaraan catur beregu. Kejuaraan catur beregu Gubernur Cup yang ke-8. Jadi sebenarnya kejuaraan catur Gubernur Cup ini sudah rutin kita lakukan, kita laksanakan, dan tahun ini adalah tahun yang ke-8, artinya sudah 8 kali kita melaksanakan, dan ini kita buka se-Indonesia Timur. Mantap, mantap. Kejuaraan beregu. Nah, kejuaraan beregu ini sistemnya 3 orang, ya kemudian insya Allah ini akan diikuti oleh se-Indonesia Timur. Nah, ini mungkin salah satu momen yang kita ingin lakukan dalam rangka untuk menunjukkan ke publik bahwa Gorontalo siap melakukan turnamen-turnamen yang bersifat nasional. Gitu ya? Ya, jadi untuk kesiapan waktu-waktu yang akan dalam waktu dekat ini ya, kalau saya lihat juga mobilisasi Pak Ketua agak tinggi. Nah, dan saya lihat kolaborasi ini antara pengurus Pemprov ini luar biasa. Ya, alhamdulillah Pak Dokter. Jadi untuk waktu dekat ini kejuaraan kejuaraan Gubernur Cup ini kan seperti apa kesiapan dalam waktu dekat ini? Karena ini nantinya hari Kamis ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, memang benar apa yang menjadi pertanyaannya Pak Dokter. Kami pengurus Pemprov Percasi Gorontalo itu sudah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Ketua Pemprov Pak Master Nasional Pak Safrin Saifi untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait kegiatan Gubernur Cup nanti. Insya Allah Gubernur Cup ini akan dibuka langsung oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh gitu ya? Iya. Bapak Menteri akan hadir juga? Iya, justru beliau yang akan membuka itu, dan alhamdulillah kita sudah komunikasi itu dengan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa kita lebih matangkan itu karena Pak Gubernur punya keinginan Pak Menteri yang akan membuka itu, dan itu sudah clear komunikasinya, alhamdulillah Pak Dokter, sehingga perangkat panitia dalam rangka kegiatan Gubernur Cup ini alhamdulillah sudah pada posisi kurang 80-90%. Iya, tinggal menunggu waktu penyelenggaranya. Insya Allah ini sudah oke, dan Insya Allah kita sebentar nanti malam itu rapat final check untuk kesiapan pada hari Kamis. Sebentar malam. Iya. Hari Kamis tanggal 15. Tanggal 15. Jadi pembukaannya September. Ya, hari Kamis ini. September. Jadi itu Pak Dokter terkait kegiatan Gubernur Cup. Benar apa yang menjadi penyampaian dari Pak Ketua Pemprov tadi, bahwa Gorontalo itu ingin menunjukkan ke publik bahwa kita benar-benar siap dalam rangka pelaksanaan Kejurnas. Dan itu kita sudah memulainya dari beberapa agenda yang memang Ketua Pemprov sudah memprogramkan itu, dan alhamdulillah sudah beberapa kegiatan yang sudah kita lalui dan alhamdulillah itu berhasil. Itu pertama, kemarin kami Pemprov Percasi melakukan turnamen Liga Beregu, dan alhamdulillah itu sudah sukses. Itu semata-mata diprogramkan itu dalam rangka tadi itu Pak Ketua Pemprov sampaikan bahwa kita ingin menciptakan atlet-atlet yang bisa kita dorong untuk bisa berprestasi di tingkat. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang kita ke depan ini sudah di depan mata Gubernur Cup, dan akan ada lagi persiapan yang sementara kita rancang oleh Pemprov bahwa di bulan November itu akan ada Porprov. Apalagi itu Pak? Porprov itu Pekan Olahraga Provinsi, yang alhamdulillah
itu tuan rumahnya Kota Gorontalo. Jadi bukan sekadar catur saja. Itu ada banyak cabang olahraga termasuk catur. Termasuk catur. Nah, kami khusus Pemprov Percasi tentu itu mempersiapkan atlet-atlet untuk bisa berkompetisi pada perhelatan Porprov nanti. Insya Allah itu Porprov akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember tahun ini. Tahun ini. Oke, jadi nantinya ini kan open turnamen ya, untuk kejuaraan Gubernur Cup. Iya. Nah, dari mana saja yang akan datang, yang sudah siap atau sudah menyatakan untuk bisa bertanding ya di itu di data panitia yang memang sudah ada bagiannya, bagian penerimaan pendaftaran. Itu terakhir kami cross check, pendaftarnya itu yang dari luar daerah, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Manado, bahkan juga ada yang dari Kalimantan. Ini data-data yang sudah di luar dari yang memang di Gorontalo ya. Kalau bicara Gorontalo tentu itu akan pasti pesertanya banyak. Betul. Nah, apakah tidak ada satu kekhawatiran dari Pemprov ketika melakukan open turnamen seperti ini? Misalnya yang juaranya justru bukan yang dari Gorontalo. Oh, kita justru tidak. Justru ini arena untuk bagaimana kita bisa menguji dan bisa karena kebetulan yang dari luar daerah itu bukan cuman peserta yang levelnya di bawah. Orang rata-rata yang sudah punya gelar master. Yang namanya mau ke luar daerah ya kan pasti ketika mereka datang dan berkompetisi sama-sama dengan pemain Gorontalo, ya pasti yang akan diuntungkan situ pasti atlet kita. Iya, betul. Kita bisa menimba ilmu dari mereka yang memang sudah notabene level-level nasional bahkan internasional. Andai setelah pertandingan nanti itu justru piala ini diboyong keluar Gorontalo, kira-kira Pak Ketua bagaimana itu Pak Ketua? Iya, jadi ini sebenarnya ada moto di dalam catur itu yang namanya semangat gens unasumus. Artinya apa itu? Gens unasumus itu adalah kita semua satu keluarga. Nah, kita semua satu keluarga, dan itu artinya bahwa kalau mau bicara bahwa bagaimana piala ini dibawa oleh luar daerah, enggak ada masalah. Tapi yang kita inginkan adalah turnamen ini menjadi sebuah ajang untuk kompetitif, ya, kompetisi dan terjadi sebuah gesekan prestasi. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan kekuatan lawan atau kekuatan dari luar daerah itu untuk menambah bobot kekuatan kita, peningkatan prestasi kita. Tapi sebenarnya begini Pak Dokter, bahwa selain daripada kejuaraan Gubernur Cup, kejuaraan bergu ini yang insya Allah hari Kamis yang insya Allah akan dibuka oleh Pak Menpora, kita juga merangkaikan beberapa kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan agenda organisasi dari Pemprov, yang ini pelantikan pengurus yang insya Allah akan dilantik langsung oleh Ketua Umum PB Percasi Pak Grandmaster Utut Adianto, yang kebetulan insya Allah juga akan bersamaan dengan kejuaraan Gubernur Cup itu. Dan juga kenapa kita terlambat melakukan pelantikan, kenapa? Karena kita di SK-kan itu pada bulan tahun 2020. Kemudian Indonesia mengalami pandemi, sehingga justru panas-panasnya di situ di 2020. Pada titik didih yang sangat tinggi ya. Nah, pandemi akhirnya ditunda, kinerja organisasi tetap lakukan sehingga nanti tahun ini kita bisa melakukan pelantikan. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah kita juga melakukan pelatihan wasit dan upgrading wasit. Nah, ini juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ajang ini juga bisa dijadikan sebagai teman-teman yang punya kapasitas skill wasit itu bisa mengambil wasit untuk mendapatkan wasit yang bergelar. Kemudian yang sudah bergelar itu ditingkatkan grade-nya. Jadi itu juga akan laksanakan insya Allah dirangkaikan dengan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kegiatan yang 3 kegiatan besar yang dirangkaikan dalam satu agenda kegiatan.
yang menuju apa? Menuju Percasi Gorontalo, menuju Gorontalo Mas. Tadi Pak Weli sudah menyampaikan tentang Porprov. Ini juga penting karena itu bagian dari rangkaian persiapan yang dilakukan oleh Pemprov Percasi. Porprov itu kalau dulu namanya Porda, Pekan Olahraga Daerah, gitu kan. Jadi ada beberapa ajang turnamen, ada yang disebut dengan Poprov, Pekan Olahraga Pelajar. Itu momentumnya lain lagi, itu dilakukan oleh Diknas atau Dikpora. Poprov, ini Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Kalau dulu Porda. Jadi antar daerah seprovinsi, kabupaten kota. Ya, dengan beberapa cabang yang ada, dan ini adalah sebuah, kalau di tingkat provinsi Porprov, kalau di tingkat nasional PON. Iya. Ya kan? Betul. Untuk menuju ke PON. Nah, ini diikuti oleh beberapa cabang. Nah, tentu Percasi juga akan mengambil bagian di situ. Dan kita bisa jadikan ini Porprov sebagai momentum untuk menambah jam terbang atlet. Kemudian yang paling dekat adalah Kejurnas. Kejurnas 2022. Kita juga akan mengirimkan beberapa atlet karena untuk Kejurnas Catur 2022 di Jakarta ini itu Kejurnas yang sifatnya terbuka, senior dan junior. Beberapa kali tahun-tahun 2 tahun terakhir PB melaksanakan Kejurnas yang hanya Kejurnas junior. Untuk tahun ini Kejurnas senior, jadi senior pun bisa ikut sehingga kita bisa mengirimkan atlet-atlet dari Gorontalo. Nah, jadi ada beberapa turnamen yang sangat dekat yang ini bisa dijadikan sebagai momentum bagi atlet-atlet kita dalam rangka untuk peningkatan prestasi atlet itu sendiri. Oke, tadi sempat disebutkan bahwa nantinya Menteri Olahraga akan membuka acara. Iya. Nah, sekarang ini adalah satu tantangan kepada Menteri Olahraga. Ini apakah sudah dipastikan beliau akan hadir? Ya, kalau kemarin pertemuan kami dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa dalam tentatif Pak Menpora sudah mengagendakan untuk membuka kejuaraan catur Gubernur Cup ini. Jadi karena dalam kunjungan Pak Menpora di Gorontalo itu kurang lebih 3 hari. Hari pertama akan dimanfaatkan untuk membuka kejuaraan catur Gubernur Cup yang kita jadikan sebagai momentum paling besar dan diikuti oleh seluruh atlet di Indonesia Timur. Nah, saya juga sebagai atas nama masyarakat itu saya harus banyak tahu tentang acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Betul. Makanya saya mengundang bapak-bapak untuk ke sini supaya saya dan juga para penonton tahu. Betul. Ini lokasinya di mana, skenarionya bagaimana nanti. Ya, yang pasti Pak Dokter bahwa kejuaraan ini kita bisa katakan kalau insya Allah kita juga bersyukur Pak Menpora akan membuka ini ajang prestisius yang sangat prestisius. Satu-satunya kejuaraan yang ada di Indonesia yang maksudnya yang dilakukan oleh Pemprov kemudian dibuka langsung oleh Pak Menpora. Yang saya kira kita tahu bersama bagaimana komitmen Pak Menpora terhadap pembangunan olahraga di seluruh Indonesia, termasuk di Gorontalo. Nah, insya Allah kita akan laksanakan di Hotel Aston. Ya, Hotel Aston untuk opening ceremony-nya termasuk nanti pada saat rangkaian pembukaannya kita akan bikin yang namanya catur simultan. Catur simultan ini di mana satu orang, Pak Iwan, itu akan berhadapan dengan ratusan orang. Nah, siapa yang akan main itu? Yang satu orangnya itu siapa? Tentu yang mempunyai kemampuan skill yang hebat, yang selama ini kalau kita tahu orang-orang yang memiliki bergelar dan yang memiliki skill yang mumpuni seperti Grandmaster, dan kita akan mengundang salah satu atlet hebat dari Indonesia yang dari Jakarta, seorang Grandmaster yang akan melawan pecatur-pecatur yang sebagai peserta pertandingan di kejuaraan. Luar biasa itu Pak Iwan. Satu orang akan melawan 100 lebih gitu. Oke. Atas nama pribadi dan sebagai masyarakat Gorontalo, saya berharap benar Pak Menteri akan membuka ajang turnamen ini. Kenapa? Kalau Pak Menteri, karena ini sudah dipublishkan betul. Andai Pak Menteri tidak jadi cuma karena alasan-alasan yang mungkin tidak terlalu urgent, maka terus terang kami kecewa. Kenapa? Membuktikan bahwa Pak Menteri berpikir bahwa prestasi kita di Gorontalo tidak pantas untuk didukung.
Dan saya kira Pak Gubernur sudah meyakinkan kita dan sudah masuk dalam tentatifnya Pak Menteri. Insya Allah. Iya, tentatif. Jadi ada beberapa kegiatan penting Pak Menteri. Salah satunya adalah membuka turnamen catur kejuaraan bergu Gubernur Cup di Gorontalo. Oke, mantap. Jadi mungkin karena sudah beberapa waktu kita berbincang, mungkin ada closing statement dari Pak Wakil Ketua. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari saya bahwa insya Allah perhelatan Gubernur Cup yang sudah di depan mata ini pelaksanaan, insya Allah itu berjalan sesuai harapan kita, sesuai harapan Pak Dokter tadi, bahwa kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan pelaksananya bisa sukses sesuai apa yang kita harapkan. Ya, mungkin itu closing statement. Ya, mungkin dari Pak Saprin juga. Iya, saya atas nama Pemprov Percasi Gorontalo ingin mengajak pada seluruh masyarakat, seluruh elemen, mari kita dukung dan sukseskan kejuaraan catur Gubernur Cup yang ke-8 yang sudah ke-8 kali kita laksanakan, yang insya Allah akan dibuka oleh Pak Menpora pada hari Kamis tanggal 15 September 2022. Dan kejuaraan ini bersifat se-Indonesia Timur yang akan diikuti oleh duta-duta atlet dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia Timur, yang tadi Pak Willy sudah menyatakan bahwa ada dari Kalimantan, kemudian dari Papua juga, kemudian dari Sulawesi sudah pasti. Nah, kita berharap sekali ini diramaikan. Dan yang juga selain itu, kegiatan ini akan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Percasi Provinsi Gorontalo dan pelatihan wasit serta upgrading wasit. Nah, kita berharap sekali dengan rangkaian kegiatan ini adalah merupakan awal bagian daripada konsep pembinaan untuk menuju pada peningkatan prestasi atlet catur di Gorontalo menuju Kejurnas Catur, tuan rumah Kejurnas Catur 2023 di Gorontalo. Sukses, dan mari kita sukseskan momentum penting ini, insya Allah. Oke, di akhir perbincangan kita, Pak Saprin, Pak Ketua, Pak Willy sebagai Wakil Ketua, saya atas nama pribadi dan yang senang, yang peduli dengan catur, saya berterima kasih ya atas kesiapan atau kesediaan bapak-bapak yang peduli dengan perkembangan catur yang ada di daerah di Gorontalo. Juga buat Bapak Gubernur, penjabat Gubernur, sekali lagi saya berterima kasih juga karena dukungan Bapak yang begitu besar untuk nantinya Gorontalo akan menjadi tuan rumah Kejurnas nanti. Juga untuk Bapak Menpora, terima kasih atas kesediaan waktu Anda, insya Allah ya, untuk membuka nanti turnamen catur Gubernur Cup di Gorontalo. Dan kita doakan sama-sama semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga keluarga, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga acara ini akan terselenggara dengan sukses. Dan mohon maaf jika dalam perbincangan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan buat penonton, atau mungkin Pak Gubernur, atau mungkin Pak Menpora ya, juga pengurus, saya mohon maaf ya. Dan kami bertiga juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan andai ada lonjakan-lonjakan intonasi kalimat-kalimat kami, itu adalah bukti kesiapan kami untuk mendukung acara ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dari kami bertiga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.